Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Revan Ardi Prayogo dengan di garis terakhir 200 dari kelas PM 2023A. Di sini saya ingin menjelaskan definisi hiperbola. Definisi hiperbola yaitu tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap fokus itu sama dengan direktrix. Nah, perbandingan jarak ini disebut dengan eksentrisitas. Nah, eksentrisitas di hiperbola itu E-nya itu lebih dari 1. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hiperbola. Di sini ada ilustrasi hiperbola. Sekarang kita bahas yaitu keterangannya. Keterangan. Nah, yang pertama, F1, F2 disebut dengan fokus. Yang kedua, D1, D2 ini disebut dengan direktrix. Yang ketiga, O ini pusat hiperbola. Kemudian yang keempat, V1, V2 ini puncak hiperbola. Kemudian yang kelima, garis yang melalui fokus dan puncak. Disebut sumbu simetri. Nah, ini jadi sumbu simetrinya ini. Saya lanjutkan di sini. Sumbu simetri, pembahasannya ada A. Sumbu simetri, satu saja, sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak disebut sumbu, saya aja sumbu utama. Nah, sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak itu sumbu utama. Jadi sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak ini disebut dengan sumbu utama. Yang B, sumbu simetri yang memuat pusat para hiperbola, pusat hiperbola dan tegak lurus dengan sumbu utama disebut sumbu sekawan. Nah, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus dengan sumbu utama. Jadi tadi sumbu utama di sini, ini tegak lurus dengan sumbu utama, berarti di sini. Nah, ini merupakan sumbu sekawan. Oke, yang keenam, ruas garis yang melalui fokus dan tegak lurus dengan sumbu utama memotong hiperbola disebut dengan latus rectum hiperbola. Nah, ruas garis yang melalui fokus ini
Dan tegak lurus dengan sumbu utama. Sumbu utamanya ini, berarti ini tegak lurus dengan sumbu utama di sini. Memotong hiperbola, maka itu disebut dengan latus rectum ini kan G2 dan ini. Itu dinamakan latus rectum. Itu merupakan istilah-istilah pada hiperbola. Saya akan melanjutkan pembahasan yang C, yaitu persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta. Nah, di sini kita kumpulkan informasinya terlebih dahulu. Di sini ada P, XP, YP. Kemudian ada V1 alfa plus A, beta. Ada F1 atau V2 dulu, V2 ini, V2 alfa min A, beta. F1 nya alfa plus C, beta. F2 ini alfa min C, beta. Kemudian ada B1 alfa min A, beta. B2 alfa beta plus B. Kemudian ada pusat lingkarannya M alfa, beta. Oke, dari sini terus kemudian ada nih P aksen ini adalah proyeksi dari P, di mana P aksennya itu alfa plus A per E, YP. Nah, setelah itu MF1 ini sama dengan C dan MV1 itu sama dengan A. Kemudian A itu kurang dari C atau C nya itu lebih besar dari A. Maka karena V1 sama V2 itu pada hiperbola, maka berlaku V1 F1 per V1D sama dengan eksentrisitas. Jadi V1 F1 V1 F1, nah V1 sama D ini itu 6 eksentrisitas. Eksentrisitas hiperbola kan lebih dari 1. Maka ini berlaku V1 F1 sama dengan E dikali E V1D. Oke, kemudian ini lainnya, jadi V1 F1 C min A sama dengan E dikali A min MD. Nah, kemudian kita kalikan aja yang ini, jadi C min A sama dengan EA min EMD. Ini menjadi persamaan 1. Kemudian untuk yang kedua yaitu V2 F1 per V2D sama dengan E juga. Sama yang sebelah kiri ini, sini. Maka ini bisa diubah jadi V2 F1 sama dengan E kali V2D. Ini jadi C plus A sama dengan E dikali A plus MD. Yang tadi min sekarang plus sekarang sebelah kiri. Jadi C plus A sama dengan EA plus EMD. Ini menjadi persamaan 2. Oke, kemudian saya tulis di sini lanjutannya. Geser bentar. Jadi dari persamaan 1 ke 2 ini kita dapat eliminasi dulu. Jadi persamaan 1 kita tulis lagi, C min A sama dengan EA min EMD. Sama 2 nya C plus A sama dengan EA plus EMD. Ini kita eliminasi. Jadi ini ada min 2A sama dengan min 2 EMD. Kemudian maka A sama dengan EMD. Oke, kemudian MD sama dengan A per E. Ini didapat MD sama dengan A per E. Kemudian bersama ini kita jumlahkan. Jadi kita tulis lagi C min A sama dengan EA min EMD. Dan C plus A sama dengan EA plus EMD. Ini kita jumlahkan jadi 2C sama dengan 2EA, maka C sama dengan EA. Kita dapatkan, saya tulis di sini dulu ya, MD sama dengan A per E dan C sama dengan EA.
Oke, saya izin hapus yang sebelah sini. Lanjut, karena T1 dan F1 itu T1 F1 nah ini T1 F1 berpusat pada lingkaran M alfa, beta, maka berlaku MT1 sama dengan MF1 sama dengan C. Seperti yang tadi, yang MF1 yang saya tulis tadi kan MF1 sama dengan C, maka ini MT1 sama dengan F1 sama dengan C. Oke, kemudian ini MT1, MV1. Kita buat segitiga dulu. Di sini terbentuk segitiga yang sini. Ini T1, ini V1 dan ini M. Nah, ini MT1, MF1, MT1 ini C. Oke, kemudian MF1-nya sama dengan A, jadi ini B. Oke, dari sini bisa diperoleh T1 V1 kuadrat itu sama dengan MT1 kuadrat min MV1 kuadrat. Ini teorema Pitagoras. Jadi ini B kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, atau maaf ini kebalik, ini B kuadrat MT1 terus ini MV1. Nah, jadi terus ini B kuadrat sama dengan C ini min EA, jadi ini diganti EA kuadrat min A kuadrat, maka B kuadrat sama dengan ini kan E kuadrat A kuadrat min A kuadrat, maka B kuadrat sama dengan A nya keluar E kuadrat min 1. Jadi saya tulis di sini B kuadrat sama dengan A kuadrat E kuadrat min 1. Oke, saya izin hapus lagi. Ini juga saya hapus ya. Kemudian lanjutannya, misalkan titik P XP YP pada hiperbola. Nah, maka ini tuh didapat PF1 per PP aksen itu sama dengan eksentrisitas. Nah, ini maka diubah jadi PF1 sama dengan E dikali PP aksen. P aksen ini proyeksinya tadi, proyeksi P. Nah, kemudian ini kita jadi ini ada akar PF1 berarti XF1 min XP kuadrat plus YF1 min GP kuadrat, ini apa, sama dengan E PP aksen berarti akar P aksen berarti XP aksen min XP kuadrat plus YP aksen min YP kuadrat. Oke, kemudian
kita substitusi nilainya. X F1 nih, F1 X F1 berarti alfa, ini F1 alfa plus C berarti sini akar alfa plus C min XP kuadrat ditambah YF1 ini beta min YP kuadrat sama dengan X akar XP aksen. P aksennya ini, X-nya berarti alfa plus A per E min XP kuadrat plus YP aksen, ini YP min YP kuadrat. Oke. Kemudian ini gambarnya saya hapus aja karena ini tidak cukup, banyak banget. Saya hapus. Ini karena saya substitusi jadi saya hapus juga. Ini saya taruh pindah ke atas, jadi ini saya kurungnya kita taruh sini jadi A plus C min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E akar ini juga alfa plus A per E min XP kuadrat plus YP min YP kuadrat. Oke, karena ini YP min YP jadi saya hapus aja, segini aja ya. Setelah dilanjutkan saya taruh atas, kemudian kita jabarkan aja. Jadi ini kita kuadratkan dulu kedua ruas, jadi alfa plus C min XP kuadrat ditambah beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat alfa plus A per E min XP kuadrat. Kemudian kita kuadratkan aja, jadi alfa plus C kuadrat min 2XP alfa plus C plus XP kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengannya di sini deh ya. Nah, sama dengan E kuadrat ini kita kali ini kita kuadratkan juga, jadi alfa plus A per E kuadrat min 2 kali alfa plus A per E min 2 XP min 2 XP alfa plus A per E plus XP kuadrat. Oke, kemudian yang ini kita jabarkan juga, yang ini jadi alfa kuadrat plus 2 alfa C plus C kuadrat min 2 XP alfa min 2 XP C plus XP kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan ini kita jabarkan dulu. Ini yang ini saya posisiin aja ya, saya hapus lagi. Yang ini jadi alfa kuadrat plus 2 alfa plus ini kan alfa atau gini aja lah, alfa plus kita jabarkan di bawahnya aja ya. Jadi kita
kita terus ulang aja, atau ini langsung gini, alfa plus a per e, alfa plus a per e kuadrat itu kan sama dengan alfa kuadrat plus 2 alfa a per e plus a kuadrat per e kuadrat. Nah, ini kita kalikan sama ini kita kalikan itu jadikan e kuadrat terus aja lagi a kuadrat plus 2 alfa a per e plus a kuadrat per e kuadrat min, ini kita kalikan aja jadi langsung jadi xp alfa min 2, atau ini nanti aja kita terus tetap min 2 xp kali alfa plus a per e plus xp kuadrat. Nah, kemudian ini kita kalikan e nya, ini kita kalikan e nya ini semua jadi alfa kuadrat plus 2 alfa c plus c kuadrat min 2 xp alfa min 2 xp c plus xp kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta yp plus yp kuadrat sama dengan e kuadrat alfa kuadrat plus 2 alfa ae plus a kuadrat min 2 xp alfa e kuadrat min 2 xp ae plus e kuadrat xp kuadrat. Karena ae itu sama dengan c, maka ini sama ini sama ini sama ini. AE sama dengan C ya, maka sisanya adalah alfa kuadrat plus C kuadrat min 2 xp alfa plus xp kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta yp plus yp kuadrat. Ini kita tulis yang masih ada. Oke, kemudian kita sama dengan kan a kuadrat min c kuadrat. Jadi tulis lagi alfa kuadrat min 2 xp alfa plus xp kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta yp kuadrat min e kuadrat alfa kuadrat plus 2 xp alfa e kuadrat plus e kuadrat xp kuadrat sama a kuadrat min c kuadrat. Ini yang punya e kuadrat kita keluarkan. Yang punya e kuadrat ini, yang ini dulu, xp kuadrat dulu, xp kuadrat e kuadrat ini keluar jadi plus 2 xp alfa, kemudian ini min alfa kuadrat, kemudian ini min yang punya xp aja, yang nggak punya e kuadrat ini jadi ini 2 xp alfa, yang punya xp alfa berarti kan ini plus x, ini min xp kuadrat, yang alfa berarti ini min alfa kuadrat. Sekarang yp kuadrat ini kita tandanya ini min aja, ini yp kuadrat. Kalau ini 2 beta yp min yp kuadrat sama yang beta kuadrat, min beta kuadrat sama yang
karena C sama dengan AE, jadi ini A kuadrat min AE kuadrat. Kemudian ini berarti kan E kuadrat min 1 dikali XP min A XP min alfa min YP min beta kuadrat sama dengan A kuadrat itu berarti kan min A kuadrat E kuadrat, kemudian E kuadrat min 1 XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat, A kuadratnya keluar, kemudian kedua orang dibagi A kuadrat 1 min E kuadrat, ini jadi XP min alfa kuadrat per A kuadrat min YP min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini dijalankan jadi X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan hiperbola dengan pusat M alfa, beta, yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan, yaitu ada dua macam bentuk persamaan hiperbola dengan pusat O 0,0. Jadi yang pertama itu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini hiperbola yang horizontal. Ini hiperbola horizontal. Jadi yang kedua, kan ada dua macam bentuk. Yang kedua ini Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini hiperbola yang vertikal. Nah, dua hiperbola ini disebut dengan dua hiperbola sekawan. Dua hiperbola sekawan. Jadi ada X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu horizontal, sama Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 itu vertikal. Nah, ini adalah dua hiperbola sekawan. Baik, saya lanjutkan pembahasan yang ke poin D, yaitu persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Bahasan pertama yaitu hiperbola yang berpusat di O 0,0. Jadi yang pertama itu misalnya persamaan garis yang bergradien M adalah Y sama dengan mx plus p, dan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, kemudian di sini ada persamaan Y sama dengan mx plus p. Kita substitusikan ke persamaan hiperbola ini, maka didapat X kuadrat per A kuadrat min mx plus p kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita aplikasikan ini dulu. Jadi X kuadrat per A kuadrat min M kuadrat X kuadrat plus 2mxp plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi B kuadrat X kuadrat
min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MXP min A kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Oke, kemudian maaf, ini A kuadrat B kuadrat. Kemudian salah satu ruas disamakan 0. Jadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MXB min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke, kemudian yang memiliki koefisien X kuadrat ini kita keluar lanjutnya. Jadi X kuadrat keluar, jadi tinggal B kuadrat sama yang ini min A kuadrat M kuadrat. Kalau ini yang punya X, jadi min X keluar, ini 2A kuadrat MP. Terus yang lainnya ikut, jadi min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kemudian dengan diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC, dan D ini harus sama dengan 0 karena menyinggung. Langsung aja kita substitusi ke B kuadrat min 4AC. Ini A, ini B, dan ini yang C. Jadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat pangkat 2 min 4 A-nya, maaf ini B-nya ini, jadi 2A kuadrat MP kuadrat. Nah, A yang ini jadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, C-nya yang ini, jadi min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Udah didistributifkan dulu yang ini, jadi ini juga, ini jadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4 dikali B kuadrat kali min A kuadrat B kuadrat, jadi min A kuadrat B kuadrat B kuadrat. Ini sama ini, jadi min A kuadrat B pangkat 4, ini sama ini, plus A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat, ini sama ini, jadi plus A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini dikalikan dengan 4 semua, jadi 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min, ini plus 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4A kuadrat B pangkat 4 min 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Oke, kemudian ini. Nah, jadi sisanya itu 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4A kuadrat B pangkat 4 min 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi dengan 4A kuadrat B kuadrat. Nah, jadi B kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Oke, izin hapus yang atas ini. Oke, karena udah didapat B kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat M kuadrat, ini diubah jadi bentuk P sama dengan, jadi B kuadrat ini sama dengan min B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Kemudian bentuk P jadi P sama dengan plus minus akar min B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, udah ketemu nilai P nya, kita substitusi ke persamaan garis yang bergantian M, yang Y sama dengan MXP, jadi didapat Y sama dengan ME plus minus akar min B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, ini persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu jika hiperbolanya itu berpusat di O 0,0. Baik, saya lanjutkan pembahasannya. Setelah tadi mencari persamaan garis hiperbola dengan gradien tertentu di pusat O 0,0, sekarang mencari persamaan garis hiperbola dengan gradien tertentu di pusat M alfa, beta. Jadi yang pertama
Jika persamaan garis singgung hiperbola, persamaan garis singgung hiperbola x min alfa kuadrat per a kuadrat min y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan gradien m adalah, nah ini sama seperti tadi dengan analogi analisis mengerjakan analisis dengan yang sama seperti tadi, itu nanti persamaannya didapat y min beta sama dengan m dikali x min alfa plus minus akar a kuadrat a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Nah, ini kemudian yang selanjutnya yaitu persamaan garis singgung hiperbola y min beta kuadrat per a kuadrat min x min alfa kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dengan gradien m adalah, ini juga sama dengan analogi pengerjaan yang sama dengan yang tadi yang pusatnya O 0,0 itu sama. Nanti hasilnya jadi y min beta sama dengan m dikali x min alfa plus minus akar a kuadrat min b kuadrat m kuadrat. Ini merupakan persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu di pusat m alfa, beta. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan yang E, yaitu persamaan garis singgung melalui satu titik pada hiperbola. Sekarang yang pertama itu untuk hiperbola dengan pusat O 0,0. Oke, jadi misal persamaan hiperbola itu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 dan p x2 y2. Nah, ini karena melalui satu titik, jadi ini titik p x2, y2. Oke, dari sini itu bisa diperoleh x2 kuadrat per a kuadrat min y2 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas dikali dengan a kuadrat b kuadrat, maka menjadi b kuadrat x2 kuadrat min a kuadrat y2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Oke, kemudian untuk misal ada T X1 Y1, maka didapat X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kedua ruas dikali dengan A kuadrat juga, jadi B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Oke, ini menjadi persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 bisa didapat gini. B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan ini B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian yang B kuadrat sama B kuadrat, jadi di sini jadi B kuadrat X2 kuadrat min ini B kuadrat X1 kuadrat sama dengan ini A kuadrat Y2 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian B kuadratnya kita keluarkan sama A kuadrat kita keluarkan, jadi B kuadratnya keluar, ini X1 dulu kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadratnya keluar, Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Karena yang sama kuadrat-kuadrat, jadi X1 min X2
kali X1 plus X2 sama dengan A kuadrat Y1 min Y2 kali Y1 plus Y2. Oke, kemudian ini diubah jadi gini, B kuadrat sama ini X1 plus X2 per A kuadrat ini sama ini jadi A kuadrat Y1 plus Y2 sama dengan ini Y1 min Y2 per yang ini X1 min X2. Oke, ini gradien. Dengan menggunakan persamaan garis itu diperoleh gini. Misal saya taruh di sini ya. Rumusnya kan Y min Y1 sama dengan M kali X min 1. Jadi Y min Y1 sama dengan ini M-nya. Jadi Y1 min Y2 per X1 min X2 itu kita masukkan di sini. Jadi Y1 min Y2 per X1 min X2 terusnya tinggal Y1 X min X1. Kemudian ini Y1 min Y2 per X1 min X2 ini sama dengan ini, jadi kita ganti dengan ini. Jadi Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 plus X2 X1 plus X2 per A kuadrat Y1 plus Y2 dikali X min X1. Oke, kemudian karena P dan T itu berimpit, maka X1 itu sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Nah, ini jadi Y min Y1 sama dengan B kuadrat. Ini X1 ditambah X1 berarti 2X1 A kuadrat. Y1 ditambah Y1 berarti 2Y1 dikali X min X1. Nah, 2 dan ini 2 1. Nah, jadi hilang. Tinggal Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 per A kuadrat Y1 kali X min X1. Oke, kemudian kedua ruas dikali dengan A kuadrat Y1 biar tidak pecah gini. Jadi A kuadrat Y1 dikali Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 kali X min X1. Oke, kemudian saya izin hapus yang bawah sini biar tidak ngantuk. Saya hapus dulu. Kemudian ini kita kalikan aja. Jadi A kuadrat Y1Y min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan B kuadrat X1X min B kuadrat X1 kuadrat. Oke, yang Y1Y sama yang pangkat 2 sama pangkat 2. Jadi di sini A kuadrat Y1Y ini jadi min B kuadrat X1X sama dengan A kuadrat Y1 kuadrat min B kuadrat X1 kuadrat. Oke, kemudian kedua ruas dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi ini Y1Y per B kuadrat min X1X per A kuadrat sama dengan Y1 kuadrat per B kuadrat min X1 kuadrat per A kuadrat. Oke, sekarang dari sini Y1 kuadrat per B kuadrat min X1 kuadrat per A kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi di sini diubah Y1Y per B kuadrat min X1X per A kuadrat sama dengan 1. Atau gini, dibalik jadi X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, inilah persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola dengan pusat O 0,0 dengan persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 melalui titik P X2 Y2. Kemudian untuk persamaan parabola yang satunya, persamaan hiperbola yang satunya saya izin hapus dulu.
Yang sini saya hapus dulu ya. Nih, untuk hiperbola hapus. Persamaan hiperbola yang x min alfa kuadrat per a kuadrat min y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 itu di titik t x1 y1 itu jika dicari analogi seperti tadi, analisis ngerjainnya sama seperti tadi, itu didapat hasilnya x min alfa kali x1 min alfa per a kuadrat min y min beta kali y1 min beta per b kuadrat sama dengan 1. Sama dengan 1. Oke. Kemudian persamaan hiperbola yang satunya juga, ini persamaan yang pertama. Nah, untuk persamaan hiperbola yang kedua, persamaan hiperbola yang y min beta kuadrat per b kuadrat min x min alfa kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 sama di titik t x1, y1 jika dihitung dengan analogi sama seperti ini nanti didapat y min beta kali y1 min beta per b kuadrat min x min alfa kali x1 min alfa per a kuadrat sama dengan 1. Nah, ini merupakan persamaan garis singgung melalui satu titik pada hiperbola dengan persamaan hiperbola x min alfa kuadrat per a kuadrat min y min beta kuadrat per b kuadrat sama 1 dan y min beta kuadrat per b kuadrat min x min alfa kuadrat per a kuadrat sama dengan 1 didapat hasilnya ini dan ini.